Luar bisa jadi jabatan sang istri lebih tinggi dari suami. Ya, namun ketika di dalam rumah, bagaimanapun ia adalah anggota. Ya, keluarga yang. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada topik kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 ciri istri yang pantas ditinggalkan. Ini seperti apa? Padahal kita semua tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan di dalam membangun ahli rumah tangga ini pastinya ingin harmonis dan bahagia. Namun kenapa ini bisa terjadi? Yuk kita simak sama-sama. Namun sebelum lanjut, Kang Kumis ucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Setiap hubungan rumah tangga dipastikan memiliki kehidupan yang harmonis ya maunya, dan penuh dengan kasih sayang. Nah, hal ini bisa tercipta ketika komunikasi keduanya menemukan suatu kecocokan atau membaik ya. Dan perlu Anda ingat bahwa keluarga yang harmonis atau rumah tangga yang harmonis bukan berarti keluarga tersebut tanpa masalah, tapi keluarga tersebut adalah pandai menyelesaikan masalah. Nah, jadi setiap ada permasalahan yang terjadi ini dengan cepat ia selesaikan, lalu ia kembali harmonis ya bersama pasangannya tentunya. Ya, apa saja sih tanda-tanda yang perlu kita ketahui mengenai ciri istri yang tidak pantas atau hanya pantas untuk ditinggalkan? Nah, ini. Yang pertama adalah karena tidak taat dengan suami. Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk membimbing istri ke jalan yang benar tentunya ya. Namun jika seorang istri tidak taat dengan suami, hal ini merupakan ciri-ciri bahwa istri tidak pantas untuk dipertahankan ya. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktunya, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, secara betul-betul menjaga kemaluannya ya, dan perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban ya. Ini jelas bahwa keterangan ini cukup meyakinkan ya, karena ini adalah sabda Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang kedua adalah selalu menuntut. Perilaku selalu menuntut dan tidak pernah bersyukur ya adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang selalu menuntut akan kesempurnaan dan kelimpahan dalam keluarga adalah ciri-ciri istri yang tidak pantas dipertahankan. Dalam sebuah keluarga tentu saja ada ya kelebihan dan kekurangan di dalamnya, dan ini adalah hal yang pasti ya. Seharusnya hal ini dikomunikasikan dengan baik dan tidak menuntut secara berlebihan, karena tentunya di sini adanya kekurangan dan kelebihan adalah tentunya yang memiliki kelebihan adalah untuk menutupi kekurangan suami. Misalnya istri memiliki kekurangan lalu suami memiliki kelebihan ya, dalam segala hal tentunya. Jadi ini adalah yang harus dilakukan adalah saling menutupi, bukan mengumbar aib masing-masing. Ini yang memang tidak disukai ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah cemburu buta. Cemburu memang sangat normal dan manusiawi. Cemburu memang sangat normal dan manusiawi terjadi dalam semua hubungan ya. Namun sebaiknya cemburu dengan batas yang wajar dan tidak selalu curiga, karena cemburu yang berlebihan akan membuat hubungan menjadi tidak nyaman. Dan suami menjadi tertuduh tentunya ya akan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan.
Hal ini bisa menyebabkan kedurhakaan istri kepada suami. Ya, jadi cemburu itu adalah wajar, tapi berlebihan jangan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa besarnya cemburu adalah besarnya rasa cinta. Namun memang mungkin seperti itu ya. Tapi ketika berlebihan, ini juga tidak nyaman ya, terutama bagi suami yang merasa dicemburui, dan bisa jadi memang ia tidak melakukan hal yang Anda cemburukan. Ya, ini. Lalu kemudian yang keempat adalah terlalu sibuk dengan kegiatan di luar rumah. Sehingga ini pada akhirnya bisa mengabaikan tugas-tugas dia sebagai seorang istri ya. Sebenarnya tidak ada salahnya jika seorang istri memiliki kesibukan lain ya. Namun seorang istri harus tetap ingat dengan kewajiban di rumah ya. Jangan sampai sibuk dengan urusan lain dan mengabaikan keluarganya. Artinya begini. Jadi seorang istri jadi siapapun di luar ya. Namun ketika sudah sampai di rumah, ia tetaplah istri yang harus menaati perintah suami. Walaupun misalnya di luar bisa jadi jabatan sang istri lebih tinggi dari suami. Ya, namun ketika di dalam rumah bagaimanapun ia adalah anggota ya keluarga yang murni dipimpin oleh suami. Ini yang perlu diketahui. Jadi ini tidak ada larangan sebetulnya untuk kegiatan apapun di luar, yang penting tidak melupakan tugas pokok sebagai seorang istri. Lalu kemudian yang kelima adalah biasanya tidak menjaga penampilan ya. Memang sebagian besar orang, ini bukan hanya istri, suami juga mungkin demikian ya. Jadi ketika sudah mendapatkan pasangan, ia memang suka berpenampilan seenaknya karena mereka merasa bahwa sudah berhasil mendapatkan orang yang dia idamkan. Namun ketika ini dilakukan secara terus-menerus, ini juga menjadi kurang nyaman ya, karena sebagian siapapun tentunya sebagai seorang istri misalnya juga ingin melihat si suami tetap tampil tampan dan berwibawa ya di hadapan teman-temannya, saudara. Begitu pula si suami juga ingin si istri tampil cantik. Jadi kalau seorang istri tidak mau mempertahankan penampilan ya, ini sebetulnya kurang menyenangkan lah ya, karena tidak seorang pun yang ingin melihat istrinya tampil semrawut atau berantakan ya ini. Nah sahabat, itulah 5 hal yang perlu para istri ketahui ya, bahwa di sini juga dibuka dengan keterangan-keterangan yang berdasar kepada hadis atau sabda Rasulullah. Ya, ini menggambarkan bahwa ini adalah bukan hal yang untuk diabaikan, tapi hal yang memang sangat perlu diperhatikan. Karena di tengah hidup rumah tangga, menyatukan 2 pemikiran menjadi dalam satu hati, ini butuh proses panjang. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, Kang Kumis ucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.